Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa dan seluruh para penggemar, para pendengar di seluruh tanah air Indonesia di Jagakarsa, Jakarta Selatan dan sekitarnya, termasuk di luar negeri sana. Semoga senantiasa kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Kembali kepada saya pribadi, Bung Cepri, selaku pemandu pembawa acara Radio RAS yang ada di channel Sada mengudara kembali untuk Anda dalam acara Tanya Jawab seputar dunia lain edisi religi. Kembali kepada saudara Andi yang ada di kota Bandung. Saudara Andi yang ada di kota Bandung, atensinya sudah masuk di studio kami, studio Radio RAS yang ada. Terima kasih sebelumnya Anda telah bergabung bersama Radio RAS yang ada. Pertanyaan Anda adalah, mohon dijelaskan dengan apakah, adakah, siapakah yang memberi, dan dari siapakah datangnya berkah itu. Untuk saudara Andi yang ada di kota Bandung, mudah-mudahan Anda menyimak ya, termasuk untuk seluruh para pendengar, para penggemar di seluruh tanah air Indonesia maupun di luar sana. Mudah-mudahan siapapun yang ikut kajian ini akan mendapat barokah dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita kembali menyangkut tentang ilmu agama ya. Saya akan mengawali dari pertanyaan saudara Andi yang ada di kota Bandung. Suatu persoalan agama yang harus dibahas dan diperjelas dalam buku-buku hadis ini adalah masalah berkah. Dalam bahasa Indonesia kita menyebut nama penulisnya dengan berkat, dan dalam bahasa Arab dibaca barakat atau barakah. Persoalan berkisar sekeliling jawaban pertanyaan-pertanyaannya. Yang pertama, apakah, adakah, siapakah yang diberi, dan dari manakah datangnya berkah itu. Yang kedua, bolehkah menurut hukum agama menziarahi tempat-tempat, membawa barang-barang, membaca sesuatu, memakai sesuatu, dan berobat dan sesuatu untuk mengharapkan kelimpahan berkahnya, yakni berkah yang telah diberikan Tuhan kepada suatu itu kiranya melimpah kepada kita. Yang ketiga, bolehkah berdoa bertawasul dengan meminta berkah, umpamanya yang pertama, ya Allah berkat kunjungan kami Nabi Muhammad SAW, jauhkanlah kami dari mara bahaya. Yang kedua, ya Allah berkah surat Ikhlas, berkah surat Yasin, atau berkah surat Kahfi, jauhkanlah segala kesulitan daripada kami mengeluarkan dan famili, keluarga dan famili. Yang C, ya Allah berkat Tuhan Syekh Abdul Qadir El Jailani, berilah saya keturunan. Yang D, ya Allah berkat ibu bapak saya, selamatkanlah saya dunia dan akhirat. Yang E, ya Allah berkat imam kami, Imam Syafi'i yang kami cintai, bukanlah pintu ilmu bagi kami, bukakanlah ilmu buat kami. Yang P, yang F, ya Allah berkat ulama yang bermakam di sini, jauhkanlah kami dari mara petaka atau malapetaka. Yang G dan lain berikutnya dan lain sebagainya. Inilah masalahnya yang harus kita bahas ya, karena di dalam masyarakat Islam terdapat simpang siur pikiran dan pendapat menghadap masalah ini. Inilah masalahnya yang harus kita bahas ya, karena dalam masyarakat Islam terdapat di simpang siur di pikiran dan pendapat menghadapi masalah ini. Kita harus menyorot dan mendudukan masalah ini pada proporsi yang sebenarnya. Bacalah baik-baik, mudah-mudahan berfaedah bagi kita semuanya ya. Yang pertama tadi sesuai dengan pertanyaan saudara Andi yang ada di kota Bandung ya, apakah, adakah, siapakah yang diberi, dari siapakah datangnya berkah itu. Yang pertama, arti berkat atau berkah dalam bahasa Indonesia menurut Kamus Purwa Darminta adalah berkah. Yang pertama, kurnia Allah yang mendatangkan kebaikan bagi kehidupan manusia. Misalnya, mudah-mudahan Tuhan melimpahkan berkatnya kepada kamu sekalian. Yang kedua, restu, pengaruh baik yang didatangkan dengan perantara dari perantara orang tua atau orang suci dan sebagainya. Misalnya ia selalu berdoa dan orang tua meminta berkat kepada orang tuanya yang telah meninggal. Yang ketiga, oleh karena itu misalnya berkat rajin dapatlah ia mencapai kekayaan sebanyak itu. Yang keempat, keberkahan
beruntung, berbahagia, misalnya bagaimana perusahaanmu, berkat Tuhan, atau sebanyak itu. Saya akan ulangi yang keempat ya, keberkatan, beruntung, kebahagiaan, misalnya bagaimana perusahaanmu, berkah juga Tuhan, berkat juga Tuhan. Yang kelima, makan dan sebagainya yang dibawa pulang sehabis kenduri, misalnya ia pulang tanpa membawa berkah. Memberkati ya, yang pertama memberi berkat, misalnya semoga pekerjaan ini kita diberkati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala atau Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, mendoa dan sebagaimana yang memberi berkah, misalnya berkat, misalnya pendeta itu mendoa sambil memberkati orang-orang sekitarnya. Yang ketiga, mendatangkan kebaikan, keselamatan dan sebagainya, misalnya barang curian tidak akan memberkati. Demikian isi kamus Purwadarminta. Dalam kamus ST Muhammad Zain, berkat. Yang pertama, kebajikan sampena atau sempena, berkat doa Tuhan kami anak beranak. Yang kedua, berkat rajin berusaha, lama kelamaan ia menjadi kaya karena rajin berusaha. Yang ketiga, diberkati Tuhan, dianugerahi Tuhan kebajikan kesampena, mendapat berkah. Demikianlah arti keberkatan berkat dalam bahasa Indonesia. Arti ini hampir sesuai dengan arti dalam bahasa Arab. Karena kata-kata berkah itu berasal dari kata Arab barakat atau barokah ya. Kembali kepada arti barakat dalam bahasa Arab, tumbuh dan bertambah. Lihat Kamus Mukhtar Sihah halaman 367. Dalam Kamus Muhit, berkat artinya bergerak, tumbuh, bertambah, dan bahagia. Juz 3 halaman 293. Harta yang berkat dan memberi berkat ialah harta yang tumbuh, bertambah, memberi bahagia kepada yang punya dan kepada orang lain. Di dalam istilah syariat Islam, arti berkat ialah subutul khairil ilahi fisai, adanya suatu kebajikan Tuhan yang diletakkan pada suatu. Lihat tafsir Kazain kedua hal 218. Adanya suatu kebajikan ini ya. Jadi adanya suatu kebajikan ini di sini sudah dijelaskan ya oleh lihat tafsir Kazain 2 halaman 218. Kebajikan Tuhan diletakkan pada suatu, ada yang diletakkan pada diri nabi-nabi, pada cangkir nabi, pada baju nabi, ada yang diletakkan pada diri ulama-ulama yang aulia, orang-orang yang soleh, orang-orang yang mati syahid. Ada yang diletakkan pada ayat suci Al-Quran, pada surat Al-Kahfi, pada surat Yasin, dan pada surat Al-Ikhlas. Ada yang diletakkan pada nasi, pada air, dan pada tamar, pada korma, pada gantang, pada sukatan, pada timbangan, dan lain sebagainya. Pendekatnya ya, pendeknya kebajikan Tuhan, rahmat Tuhan itu banyak sekali ya, melimpah ruah dan diletakkannya pada suatu yang dikasihinya. Berkah ini menurut kepercayaan agama. Ada bagaimana orang-orang agama yang sudah biasa mencapai yang gaib, mempercayai suatu yang tidak dapat dilihat. Masalah berkah itu tidak begitu sulit untuk mempahamkannya. Tetapi bagi orang-orang materialistis, yaitu orang-orang yang hanya mengakui sesuatu benda yang ada, yang dapat dilihat dengan mata, maka hal ini agak sulit untuk dipahamkannya. Maka akan bertanya, apakah namanya berkat itu? Bagaimana bentuknya? Dapatkah dilihat dengan mata atau teropong? Dapatkah diwujudkan keluar? Kalau belum dapat diwujudkan, maka mereka belum percaya. Tetapi adalah menjadi suatu keheranan kaum materialistis, percaya adanya vitamin A, vitamin B, vitamin C, dan D, dan lain sebagainya. Menurut mereka, vitamin A terletak dalam tumbuh-tumbuhan yang hijau, vitamin B terletak dalam ragi, hati, dan susu. Vitamin C terletak dalam jeruk, sirup, vitamin D, dan terletak dalam banyak ikan susu, mentega, kuning telur, dan vitamin E terletak dalam padi dan sedang berkecambah atau umbut, dan lain-lain. Mereka tahu kegunaan vitamin itu. Kekurangan vitamin A, orangnya akan menjadi buta malam. Kekurangan B,
orangnya menjadi penderita penyakit beri-beri, dan begitulah seterusnya. Tetapi kalau mereka tidak desak dengan pertanyaan-pertanyaan, apakah vitamin itu, bagaimana bentuknya, bagaimana warnanya, dapatkah dilihat, bagaimana contohnya, dan sebagainya, tentu akan menjawab dengan keyakinan kita saja bahwa vitamin itu ada dengan kata-kata dan tanda-tanda. Nah, begitu jugalah dengan keadaan berkah ini, kita tidak dapat diperlihatkan bentuk dan rupanya, tetapi dengan melihat tanda-tandanya, yakinlah kita bahwa berkah itu ada. Ciri-ciri adanya berkah, harta, dan mempunyai berkah ialah yang punya harta senang hati dengan hartanya, hidup bahagia dengan anak istrinya, rukun damai keluarga, ramah tamah dengan orang sekampung. Tetapi dengan harta yang tidak mempunyai berkah ialah yang punya harta selalu saja kesusahan, kesulitan, tidak senang bekerja walaupun harta dan uang mereka banyak. Yang kedua, nasi dan makanan yang mempunyai berkah ialah yang memakannya sehat walafiat, puas, senang, dan bahagia sudah memakan nasi itu. Juga nasi yang hanya masuk untuk 2 orang bisa dimakan 3 orang. Makan yang 4 orang bisa dimakan untuk 6 orang dan tidak mengurangi kepuasannya dengannya, lezat dan bahagianya. Sebaliknya, harta yang tidak mempunyai berkah kalau dimakan malah menjadi lapar, tidak merasa enak, menimbulkan sakit. Anak-anak yang memakan bukan menjadi sehat, tetapi perutnya menjadi buncit saja. Yang ketiga yaitu barang yang mempunyai berkah kalau dibawa berjalan, kita terhindar dari mara bahaya, terhindar dari bahagia kesulitan, terhindar dari berbagai kesulitan, dan kalau berperang selalu mendapat kemenangan. Saudara-saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sepanjang sejarah dikatakan bahwa kemenangan yang terus-menerus dari Jenderal Khalid bin Walid, panglima dari Nabi Muhammad SAW, adalah dikarenakan dalam suatu atau saku bajunya selalu disimpan guntingan rambut dari Rasulullah SAW. Beliau dikaruniai Tuhan kemenangan terus-menerus dalam peperangan berkat rambut Nabi yang disimpannya. Demikianlah keadaan berkah itu. Nanti kita akan menginjak sesi yang kedua ya. Berarti saya akan membuat SIM per SIM ya, karena ini ceritanya panjang hingga sampai dalil-dalil atas adanya berkah. Ini scene yang pertama, nanti saya akan melanjutkan scene yang selanjutnya ya, scene kedua dan seterusnya. Untuk mengenai dalil-dalil akan saya bikin scene yang kedua. Demikianlah saudara pendengar yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu jualah kami harus turun dari udara. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya pribadi mohon maaf. Insya Allah kita jumpa lagi di waktu yang sama dengan acara religi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ihdinas siratal mustaqim.